Telat bayar di aku laku, resikonya apa sih sebenarnya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Tapi ingat, nggak perlu takut karena insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman selalu diberkahi rezeki yang melimpah oleh Allah SWT. Dan segera dibereskan segala permasalahan terkait masalah pinjaman online ini. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Oke. Jadi kita akan bahas terkait masalah aku laku dan saya rasa ini udah banyak banget pembahasan terkait aku laku dan masih banyak juga orang-orang yang bertanya-tanya karena ya memang aku laku ini lebih dinamis dan juga banyak perubahan serta yang paling pasti adalah penggunanya yang gagal bayar itu banyak. Ya, sebanding lurus lah ya. Dengan banyaknya orang yang pakai pasti banyak juga yang faktor kemungkinan dia akan gagal bayar. Karena ya minjam uang di pinjol atau pay later itu kan jauh lebih mudah dibandingkan pinjam di bank. Ya nggak? Oke, jadi masalah soal telat bayar di aku laku, gagal bayar di aku laku, itu resikonya apa aja? Sebenarnya resikonya ini kalau dipikir-pikir, kalau kita baca aturan secara lengkap, bukan sesuatu yang besar banget. Bukan sesuatu yang bisa menghambat hidup teman-teman, atau bukan sesuatu yang membuat hidup kalian hancur, atau parahnya lagi membuat hidup kalian di penjara gitu ya, atau mungkin kena kasus hukum, enggak. Tapi ya banyak dipelintir-pelintir sampai ke arah sana, sehingga membuat hal ini kayak terkesan menakutkan dan juga ngeri gitu ya, padahal ya enggak gitu teman-teman. Oke, jadi kayak gini nih teman-teman ya. Terkait masalah-masalah seperti ini, banyak kasusnya, banyak yang harus teman-teman pahami. Telat bayar di aplikasi pinjaman online itu ada dua nih, pinjol legal dan ilegal. Kalau legal, seperti aku laku ini legal ya, itu udah ada batasan-batasannya, di mana udah pasti ada bunga dan denda yang mana keduanya ini akan mencapai nilai maksimum dan gak akan bisa bertambah-tambah lagi. Artinya, hutang teman-teman tidak akan bisa jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, dan bahkan 10 kali lipat. Berbeda dengan pinjol ilegal, yang mana nggak terbatas, nggak terkontrol, dan bahkan utang 500.000 bisa jadi 50 juta. Ya, itu pinjol ilegal aja. Tapi kalau di pinjol legal, insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Ya, intinya gini. Kalau kalian merasa galbay, telat bayar, dan belum tahu kapan bisa bayarnya, ya gambarannya gini aja. Wah, ya utang saya akan jadi 2 kali lipat, udah gitu aja. Itu gambaran simple dan sederhananya teman-teman. Nah, masalah soal penagihan, DC lapangan yang datang, dan lain sebagainya, yaitu akan wajar terjadi ya, akan sangat wajar jika hal ini terjadi. Kenapa? Karena ya udah bisa kita pastikan semua bahwa mereka punya tim lapangan, tim penagihan lapangan yang akan menagih ke teman-teman. Itu mereka punya. Jadi ya wajar kalau mereka melakukannya karena itu memang salah satu kelebihan dari aku laku lah karena punya DC yang hampir menyebar di seluruh kota. Tapi itu bukan berarti alasan buat teman-teman takut juga. Karena DC itu juga punya batasan loh. Mereka tugasnya untuk menagih dan mengingatkan. Menagih untuk merampas uang kalian? Enggak, mereka nggak boleh. Merampas harta berharga milik kalian? Enggak, mereka juga nggak boleh. Jadi mereka cuma datang, cuman ya mungkin sedikit ngasih efek kejut gitu ya. Biar kalian itu memikirkan untuk bayar, mengusahakan mencari dana talangan. Karena apa? Karena orang-orang di Indonesia udah pasti udah dikenal dan mereka juga udah hafal rata-rata pada ketakutan deh sama oknum-oknum DC pinjaman online yang mungkin datang menagih yang barbar. Padahal nggak semua loh DC lapangan yang datang itu marah-marah. Banyak juga yang sopan. Jadi mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman didatengin DC, aku laku, kredivo, atau pinjol-pinjol yang lain, yang mana mereka itu sopan-sopan, bisa deh tulis di kolom komentar. Jadi biar nggak cuman yang serem-serem aja yang tersebar, sehingga membuat opini kita itu berpandangan akan menakutkan, dan nyeremin. Enggak. Ya, karena insya Allah semuanya bisa kalian hadapi kok. Tenang aja, pasrah aja. Apapun yang terjadi, terima. Karena memang secara hukum, ya nggak akan terjadi apa-apa. Cuman untuk bisa memblokade itu semua, cuma untuk bisa, apa ya istilahnya, menangkal pikiran-pikiran negatif, teman-teman harus tahu dan punya wawasan aturan-aturan OJK-nya apa. Paling simpel, coba baca aja peraturan OJK, atau mungkin gampangnya ini aja deh. Surat edaran OJK atau surat edaran OJK tahun 2023 nomor 19. Ketika jadi Google, udah paling atas tinggal kalian klik atau download PDF filenya, baca aja. Simple sesimpel itu, teman-teman pasti akan punya pegangan untuk bisa menghadapi oknum-oknum DC yang mungkin aneh-aneh dan ngeselin tadi. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.